Jika ingin tahu kabar-kabar, ja'ahun nabi wastiddar. Nabi langsung datang di dalam rumahnya Syekh Sultan. Makanya orang dulu di daerah Tarim, di luar Tarim, kalau Syekh Sultan itu tempatnya di luar kota Tarim, dekatnya Sayyidina Muhajir di sana. Itu apa namanya? Dikatakan kalau ada orang mau minta hajat, datang ke Syekh Sultan. Syekh Sultan, aku mau bangun rumah, hari apa yang bagus? Sebentar, aku tanya ke Nabi. Masuk ke kamar, Nabi langsung ada, ya godoh. Kamu nikahkan anak, sebentar masuk ke Nabi. Sampai idza baga ilmul akhbar ja'ahun. Tidak semua perilaku Habib itu buruk ya. Masih ada Habib-Habib yang berperilaku baik, tapi karena ada oknum Habib yang berperilaku kurang baik, jadi citra Habib di Indonesia sekarang ini makin terpuruk ya. Banyak orang-orang yang kurang tidak menyukai dengan tingkahnya ya, yang mengaku-ngaku sebagai turunan Nabi tapi berperilaku kurang baik. Seperti yang kita lihat video ini, Pak Mahfud MD mengatakan tidak semua Habib itu jelek ya, tidak semua perilaku Habib itu buruk. Untuk lebih jelasnya kita lihat video yang pertama. Katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim-klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu? Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya. Karena menyiksa orang di sebelahnya, orang banyak dosa dikuburkan di sebelah kakek saya itu lalu disiksa oleh malaikat mungkar nakir. Keluar kakek saya panggil mungkar nakir, pergi kamu katanya. Itu kan hurufat. Meskipun ini tidak bisa merepresentasikan Habib tidak, gitu Pak. Wah, Habib banyak yang bagus. Saya punya Habib Quraisy Shihab bagus. Saya punya Habib Alwi Shihab bagus. Habib Syekh saya kenal bagus, sangat santun. Ada juga Habib namanya Habib Ahmad, bagus. Habib Abu Bakar yang saya kenal di Pasuruan, bagus. Dan semua itu dihormati. Habib ini nih mengklaim-klaim begitu, dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong, Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya. Nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini, padahal tidak jelas siapanya. Orang berziarah ke situ ini karena atas fatwa Habib Sibir. Ya, di surat yang beredar itu Bapak menekankan bahwa ini kemuliaan Habib, pendahulu kita yang menjadi terus terang. Yang kedua, muncul kelas-kelas dalam Islam. Iya, kelas-kelas itu. Kalau Habib itu lebih tinggi dari kiai. Dan itu semua ada, Mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu, itu bukan hanya katanya-katanya. Karena ketika Rhoma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda dengan Rhoma Irama, kamu bohong, tunjukkan Habibnya siapa yang katakan begitu. Sudah, itu bukan Rhoma Irama yang membuktikan. Netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini dengar. Ini Habib ini sampai 7. Maksud saya tidak ada urusan Habib itu ya bagian dari kita juga, tidak apa-apa. Ya. Bangsa kita juga, tapi jangan juga dibiarkan merajalela sesukanya. Saya bilang begitu. Ada yang mengatakan kalau Indonesia ini merdeka dibutuh oleh Habib ini. Bung Karno itu tanggal 17 Agustus dibantu oleh Habib siapa gitu untuk menyatakan kemerdekaan. Loh, kita tahu yang bantu tuh Jepang, namanya Maeda, iya kan? Laksamana Maeda ya. Laksamana Maeda yang menampung Bung Karno. Bung, kalau kamu mau merumuskan kemerdekaan biar aman, tidak ada yang ganggu, di tempat saya aja.
di kantor dan di Maeda. Orang Jepang juga membantu, orang Belanda yang membantu kemerdekaan ada juga. Namanya siapa? Eduard Weizsäcker yang mendirikan 3 serangka. Ya Belanda juga. Ya, orang India banyak, orang Arab Nun Habib banyak, orang Cina banyak. Lah kenapa? Kok lalu dikirim oleh Habib? Ya kita sendiri yang paling dominan, yang lain tuh yang membantu. Kan gitu kalau saya ya, rasa nasionalisme saya. Itulah sebabnya saya dukung Rhoma Irama. Ya biarpun bohong, kalau keluarnya dari mulut Habib itu lalu dipercaya, ya nggak gitu juga ya. Kalau misalnya bohong ya tetap bohong, biarpun Habib. Kalau salah ya salah aja, nggak peduli itu turunan Rasulullah atau bukan ya. Kalau misalnya salah tetap salah. Ya jangan lalu ini karena keluar dari mulut Habib lalu semua perkataannya benar, ya nggak juga gitu. Nggak bisa seperti itu. Kalau yang benar ya benar, salah ya salah. Lanjut. Prabowo banyak diisi menteri-menteri orangnya Jokowi, betul? Lapor Pak Jenderal, Pak Prabowo. Kami sebagai masyarakat Indonesia sangat keberatan ada makhluk Yaman yang masih bercokol di Indonesia dan selalu menghasut warga-warga Indonesia. Tolong segera deportasi mereka semua ke negaranya. Karena kami ingin hidup damai di negara kami sendiri tanpa makhluk-makhluk Yaman seperti mereka. Mereka bukan ceramah atau tusiah tentang agama atau tentang kebaikan, tapi selalu menghasut. Tolong segera deportasi mereka ke negaranya. Kalau mereka tidak bisa dideportasi, tendang langsung. Kan akhirnya jadi marah. Masyarakat tuh jadi marah. Jadi gimana ya, nggak ada lagi respect gitu sama Habib-Habib yang seperti itu. Soalnya mereka hanya mengujar kebencian, jadi seolah-olah dia tuh paling benar gitu, dia tuh tidak pernah salah gitu. Jadi masyarakat udah geram gitu dengan tingkah pola oknum ini. 13 makam bertuliskan Habib yang berada di atas situs Kumitir kini sudah rata, diduga makam palsu yang menyesatkan umat untuk kepentingan klan tertentu. Pembongkaran ini dilakukan oleh Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia, PWI, Laskar Sabilillah Kabupaten Mojokerto, bekerja sama dengan pemerintah desa setempat. Investigasi yang mendalam dilakukan untuk mencari kejelasan tentang yayasan keberadaan makam-makam ini, yang ternyata tidak memiliki bukti klirnya. Banyak kisah yang beredar di kalangan masyarakat setempat tentang makam-makam tersebut. Konon, makam-makam itu dibangun sebagai sarana penghormatan kepada sosok-sosok yang dianggap keramat. Namun, ketika diteliti lebih lanjut, cerita-cerita itu tampak tidak cukup kuat untuk mendukung eksistensi makam-makam itu. Ataur Rahman, Panglima PWI, menyatakan bahwa setelah menggali lebih dalam, pihaknya tidak menemukan informasi yang dapat mengaitkan sosok-sosok di balik makam-makam ini dengan sejarah yang jelas. Di Dusun Bendo sendiri, hanya ada 2 makam yang diakui dan dihormati masyarakat, yaitu makam Mbah Sagu dan Mbah Gumiwang. Kedua makam ini telah ada selama beberapa generasi dan menjadi simbol penting dalam sejarah dan tradisi lokal. Pembongkaran makam palsu ini menjadi langkah yang signifikan untuk mengembalikan keaslian dan integritas situs sejarah, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melestarikan warisan budaya yang valid dan autentik. Akhirnya begitu. Makam-makam yang tadinya dikeramatkan sekarang malah dibongkar ya sama masyarakat. Itu sudah keterlaluan soalnya. Ya, RT-nya kalah. Raja kalah ini. Dapat berapa? 2.176.000. 2.100.000. Nah, ini aja baru ini. Dipintainya nggak mau sedikit lagi, maunya 50.000 satu orang. Iya, dia nggak mau dikasih sedikit, nggak mau. Terus Ibu katanya pernah juga makan nggak bayar gitu? Iya, di warung Padang itu maunya makannya katanya yang enak-enak, katanya mintanya dikasih tahu tempe dia marah. Gitu. Nah ini lagi ada oknum Habib yang memaksa minta uang kepada masyarakat dan tidak mau diberi sedikit. Tadi udah terkumpul sekitar berapa tadi 2 juta lebih ya. Nah ini kan sudah merusak citra Habib itu sendiri ya dengan hal-hal seperti itu. Bahkan makan pun minta gratis lagi dan maunya yang enak-enak, nggak mau dikasih tempe tahu. Ada makam namanya Al-Habib Musyayyah. Habib Musyayyah ini ketika digali kuburannya
beliau Al Habib Musyayyah duduk di kuburannya, duduk baca Quran digali. Hah? Apa? Kaget yang gak ada. Di kuburan gali ada semangkanya, ada pisang goreng, tapi ya tak ada pisang goreng, tambahan ya. Baca Quran, kaget dia. Apa kata Habib yang ada di kuburannya? Tutup, cek mau ngomong lo gue en. Berarti belum mati atau kalau gitu caranya mah, kalau di dalam masih aneh. Itu teman-teman ya, sebagian kelakuan oknum-oknum Habib yang berada di Indonesia ini semakin meresahkan aja. Teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.